Assalamualaikum, jumpa lagi Football United. Kali ini hari Minggu malam. Jam berapa nih? Jam 9 malam. Gua mau bikin apa ya? Kan ini kan hari ini sudah official, sudah ada statement dari klub, sudah ada interview terakhir juga ya dari klub dengan Ole Gunnar Solskjaer. Jadi sudah apa namanya? Sudah resmi berpisah dengan Manchester United. Artinya berpisah adalah tidak lagi menjabat sebagai manajer Manchester United. Dan banyak juga reaksi di media, banyak juga reaksi dari pemain-pemain Manchester United, baik yang saat ini masih bermain untuk Manchester United maupun juga yang sudah tidak bermain di Manchester United ya. Salah satu contohnya adalah seorang Ander Herrera di sosial medianya. Buat gue nih sesuatu yang luar biasa juga ya. Nah, kali ini gue mau membahas bagaimana gue bereaksi, bagaimana sudut pandang gue, subjektif ringan amatiran tentang kejadian ini ya, pemecatan Ole Gunnar Solskjaer. Gue mau mulai dulu dari raihan Ole Gunnar Solskjaer ini kalau dibandingkan dengan manajer-manajer Manchester United lainnya, termasuk dengan Sir Alex Ferguson. Karena ini ada artikel juga di media online, gue lupa surat kabar apa, yang cukup bagus ya menyajikan datanya. Jadi ternyata Ole Gunnar Solskjaer itu tidak buruk-buruk banget kalau dibandingkan dengan manajer lain dalam hal presentasi kemenangan. Jadi Sir Alex Ferguson itu dari 1.500 pertandingannya, persentase kemenangannya tuh 59%, 59,7% lebih tepatnya. Jose Mourinho tuh 58,3%. Ole Gunnar Solskjaer 54,2% dari 168 pertandingan. Poin rata-ratanya pun juga tidak buruk, dia menempati urutan ketiga ya, poin per game setelah Sir Alex Ferguson dengan 2,06, lalu ada Jose Mourinho 1,97, lalu ada Ole Gunnar Solskjaer 1,84, lalu setelahnya ada Louis van Gaal 1,81, dan terakhir ada seorang David Moyes. Ole Gunnar Solskjaer ini adalah manajer ke-6 dari Manchester United di era Premier League dan juga manajer ke-5 setelah Sir Alex Ferguson. Memang kalau dilihat dari trofi, memang tidak ada trofi, itu memang faktanya, tapi juga tidak bisa dipungkirin ada satu raihan yang cukup lumayan ketika kita kalah beruntung menghadapi Villarreal. Kenapa gue bisa bilang kurang beruntung ya? Bagaimana mungkin tidak beruntung? Karena adu penalti, dan menurut gue secara pribadi adu penalti itu tidak lebih dari tos-tosan, adu keberuntungan. Bahkan sampai drama banget kan, 11 pemain semua menendang. Dimana di beberapa artikel media pun membahas kalau seandainya itu jadi trofi, maka keadaannya mungkin akan berbeda ya. Ya, gua pikir sih memang betul, karena memang satu-satunya yang kurang, salah satu hal yang paling besar yang kurang dari seorang Ole Gunnar Solskjaer itu adalah trofi, itu tidak bisa dipungkirin. Kalau ada yang bilang ya permainannya boring atau tidak punya taktik, ya ini udah sering gua bahas di video gua sebelumnya, gua menganggap itu suatu hal yang subjektif. Tapi kalau gua mau menyampaikan data. Jadi Ole Gunnar Solskjaer ini di musim pertamanya dia sebagai Manchester United, manajer Manchester United sebagai ad interim ya, itu di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pertandingan hanya 2 kali seri, lainnya menang. Pun di musim setelahnya, di musim 2019-2020 berhasil mengantarkan Manchester United duduk di peringkat ketiga, semifinalis Piala FA, semifinalis Europa League, dan juga semifinalis dari Piala Liga atau Carabao ya. Raihannya pun juga cukup lumayan dari setelah menginjakan tahun baru, lebih tepatnya ketika 1 Februari sampai dengan akhir musim di tanggal 26 Juli itu Manchester United tidak pernah menderita kekalahan. Lawan-lawan yang dihadapin cukup bagus, ada Chelsea di sana, ada Manchester City, ada Tottenham Hotspur,
bahkan terakhir pun berhasil menang 2-0 menghadapi Leicester City. Ini kalau seandainya pelatih tidak punya taktik ya, tidak punya strategi, gue yakin tidak akan meraih hasil yang diraih oleh Manchester United. Kok ada yang bilang ya permainan mengandalkan individu. Ya buat gue apa yang salah dengan mengandalkan individu? Semua 11 pemain di lapangan itu punya individu yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda, punya skill yang berbeda-beda. Satu dan yang lainnya menurut gue punya sisi yang diandalkan yang juga berbeda-beda ya. Dan menurut gue ya sah-sah saja, wajar-wajar saja di dalam sepak bola hal seperti ini. Sekali lagi menurut gue sih biasa-biasa saja ya. Ada tim yang sangat mengandalkan pemain nomor 10 seperti contoh kayak Lionel Messi waktu di Barcelona. Apakah itu salah? Kan tidak ya. Memang strateginya seperti itu, memang itu pemain terbaiknya, memang dialah yang ingin dieksplor lebih oleh pelatih yang menangani dirinya, ya tidak salah. Ataupun juga ada tim yang mengandalkan kolektivitas, ya fine-fine saja karena tidak ada pemain yang menonjol, itu pun juga fine-fine saja gitu. Menurut gue tidak ada yang salah, dua-duanya punya pendekatan, punya strategi yang berbeda-beda ya. Jadi again, gue ringan amatiran, gue kurang setuju sih sebenarnya dengan anggapan bahwasannya itu tadi miskin taktik ya kan. Ya kalau miskin taktik tidak akan sampai di level yang seperti diraih oleh Ole Gunnar Solskjaer, di mana pengalamannya tidak cukup banyak, tapi dari tadi yang gue bilang ya, poin per game, persentase kemenangan, mampu mengungguli dari pelatih-pelatih lain yang lebih mentereng, macam kayak Louis van Gaal, ya David Moyes, bahkan juga menduduki peringkat tidak jauh dari seorang Jose Mourinho yang rekornya mentereng. Ya pasti akan ada pendapat lain yang mengatakan Louis van Gaal strateginya begitu. Kembali gue bilang itu selera masing-masing. Yang jelas muaranya apa? Muaranya ada di CV. Louis van Gaal itu siapa? Jose Mourinho itu siapa? Trofi kabinetnya seperti apa? CV-nya seperti apa? Itu tidak terbantahkan. Kalau sekali lagi pelatih atau individu dengan miskin taktik, miskin man management, dan lain-lain tidak akan mampu meraih apa yang mereka sudah raih. Dan Ole Gunnar ternyata tidak kalah dari mereka-mereka itu dalam hal raihan prestasinya ya. Memang betul sekali lagi yang kurang hanya trofi. Bagaimana di musim lalu? Musim lalu pun juga tidak kalah fenomenalnya ya. Ole Gunnar Solskjaer ini, di mana dari tanggal 1 November sampai dengan tanggal 9 Mei, luar biasa ini ya, Manchester United hanya menderita 3 kali kekalahan. Dari bulan November sampai dengan bulan Mei, Manchester United hanya menderita 3 kekalahan. Baik kekalahan itu diderita menghadapi Arsenal di kandang sendiri, lalu Sheffield United juga di kandang sendiri, dan terakhir menghadapi Leicester juga di kandang sendiri ya. Di perjalanannya Manchester United menghadapi Manchester City, menghadapi Liverpool away, menghadapi Arsenal away, menghadapi Chelsea away, menghadapi Manchester City away lagi, bahkan menang. Again, hal-hal seperti ini tidak mungkin diraih tanpa adanya persiapan dari sisi taktik, strategi yang bagus. Karena apa? Tim lawan pun juga melakukan hal yang sama. Jadi again, menurut gue hampir nonsense, sorry to say, kalau ada yang benar-benar mengatakan itu tadi dia miskin taktik atau whatsoever gitu ya. Dengan prestasi dari bulan November sampai dengan bulan Mei, Manchester United kalah ya di bulan Mei ini 2 kali menghadapi Leicester dan juga Liverpool, walaupun finish terakhir itu menang melawan Wolverhampton, pertandingan away, membawa Manchester United ini finish di peringkat kedua, beda 12 poin dari Manchester City. Nah, again, memang betul pencapaiannya ini minus dari sisi trofi kalau dibandingkan dengan manajer lain. Dan gue kenapa kok lebih banyak membandingkan dengan manajer lain ya? Sir Alex enggak lah ya, mungkin Jose Mourinho, Louis van Gaal dan lain-lain. Karena menurut gue inilah yang harus dicari oleh Manchester United ya. Kesolidan dari sisi internal dulu, dan tolak ukurnya bagaimana? Tolak ukurnya ya tim internal itu sendiri. Makanya gue selalu melihat peraihan dari manajer-manajer Manchester United sebelumnya, tidak melihat dulu dibandingkan dengan manajer luar kayak Pep Guardiola ataupun Jurgen Klopp ya. Karena menurut gue Manchester United sepeninggal Sir Alex masih belum solid dari sisi internal, baik itu dari sisi manajemen, dari sisi staf kepelatihan, dan juga nanti muaranya pada pemain ya. Terlalu sering pergantian dan juga perombakan, terutama di sisi pelatih dan juga pemain. Dan ini sekali lagi gue melihat
menandakan belum ada pattern atau belum ada pola, belum ada fundamen atau dasar yang kokoh dari klub itu sendiri, sehingga masih terlalu banyak coba sana coba sini. Dan menurut gue ya ini juga yang kita alami sampai dengan hari ini. Lalu masalah utamanya di mana ini? Masalah utamanya kalau menurut gue sih yang sudah terlihat sekarang ini ada 3. Dari sisi pelatih, betul, karena beberapa keputusan menurut gue bukan cuma dipertanyakan, bahkan mungkin bisa dijudge salah ya, sehingga kita menderita hasil yang kita derita, kalah menghadapi Aston Villa, Leicester, Liverpool. Ya paling gampang kalau ingin mengkritik itu adalah soal pemilihan pemain dulu lah, formasi, lalu siapa yang dipasang, itu kan sangat bisa dipertanyakan ya, sehingga itu bisa dijadikan pembenaran ketika Manchester United memperoleh hasil yang kurang baik di banyak partai. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5 kekalahan termasuk menghadapi Watford. Lalu juga itu dari sisi pelatih ya, staff pelatih yang diketuai oleh sang manajer, oleh Gunnar Solskjaer. Lalu kalau kita melihat dari sisi pemain pun juga demikian ya. Bagaimana pemain ini tampil sangat-sangat inkonsisten. Ada apa ini? Sementara kalau dibaca dari media yang gua tahu, pelatih ini cukup intens, cukup terbuka, cukup dekat dalam melakukan pembicaraan komunikasi dengan para pemainnya. Tapi tetap ini ternyata seperti menghadapi Watford contohnya, atau ketika menghadapi Villarreal contohnya, di mana di babak pertama pemain benar-benar tampil seperti tanpa passion ya, seperti tanpa semangat. Dan ternyata mereka tuh bisa loh bermain dengan penuh semangat ya, dengan penuh determinasi di babak keduanya. Karena apa? Ya terbukti pada saat itu memang sangat berbeda apa yang ditampilkan di babak pertama dan juga babak kedua. Melawan Atalanta contohnya, di babak kedua itu kan terlihat memang sangat berbeda apa yang disajikan di babak pertama dan juga babak kedua. Memang ada perubahan taktik sedikit, mungkin pressing lebih ketat. Tapi kenapa pressing bisa lebih ketat? Karena itu tadi, pemain mau melakukannya, determinasinya lebih tinggi, pergerakannya juga lebih mobile. Sementara di babak pertama tampil seperti tanpa itu semua, tanpa motivasi. Ini kan juga ada yang aneh, ada apa sebenarnya sama pemain? Dan kalau gue ngelihat salah satu cuplikan ya, dari seorang dari seorang Gary Neville, dia memang mengatakan, dan seperti gue bilang juga, bahwasanya pemain ini ketika bermain di Manchester United ini ada banyak motivasi ya. Ada memang mereka main bangga nih, lambang Manchester United di dada. Ada juga yang bermain, wah, gue sudah ada nih Manchester United di CV gue. Ada juga yang bermain dengan uang, untuk uang. Nah itu juga ada juga ya kan, wah dapat gaji dan lain-lain. Nanti bermain di lapangan ya seperti itu, asalkan tetap ya itu tadi ya. Karena kan memang tidak dipungkiri gaji pemain di Manchester United juga cenderung lebih tinggi daripada tim-tim lain. Jadi ada banyak sekali karakter motivasi dari pemain itu bermain untuk Manchester United. Dan ini menurut gue yang pemain juga bisa dipertanyakan ya, kontribusinya sebagai klub. Dan Bruno Fernandes di wawancara terakhir setelah menghadapi Watford kan juga mengatakan demikian ya, yang salah semuanya. Dari sisi manajemen tentu saja gue juga melihat ini juga sebuah ada kesalahan juga di sana ya. Dari penunjukan pada saat itu dari interim, lalu dipermanenkan oleh Gunnar, di perjalanannya lalu diberikan perpanjangan kontrak. Hal-hal seperti itu kan juga, and then sekarang setelah diberikan kepercayaan, diberi John Murtough dan lain-lain, tahu-tahu sekarang sudah dipecat, diakhiri seperti ini kan juga ya ada tanda tanya juga. Bahkan setelah dipecat seperti sekarang ini tidak ada solusinya, karena solusinya adalah mengangkat interim yang dari tim kepelatihan yang sekarang juga. Ini kan kalau gue ringan amatir melihatnya agak sedikit aneh begitu. Dan ini juga gue jadi melihat komentar-komentar terutama para Ole out ya. Again, gue selalu bilang terserah mau komen apa, yang penting ada alasan. Dan kalau gue melihat ada beberapa alasannya, contoh kan kayak yang penting Ole out dulu, nanti ya pelan-pelan nanti diperbaikin dari interim, nanti diganti. Ya menurut gue come on, Ole out, kompetisi itu kan tidak berhenti. Ole out hari ini, hari Selasa kita sudah main lawan Villarreal, minggu depan kita sudah main lawan Chelsea.
Jadi menurut gue ya nanti sambil dicari pelan-pelan lah. Ini terus bagaimana dengan hasil-hasil pertandingan ini? Apakah dikesampingkan saja? Ini kan juga jadi menurut kalau gue sharingan amatiran, gue melihatnya ya ini pola pikir yang tidak utuh, kurang lebih kan demikian. Lalu kalau dikejar lagi, oke sekarang sudah diturutin nih oleh out ya kan. Gantinya siapa? Gantinya siapa? Hampir semua calon yang gue lihat ya di sosial media, baik juga di komen-komen gue baca, ya thank you ya komennya by the way. Gue melihat ringan amatiran ala gue ada banyak sekali calon yang menurut gue tidak realistis untuk saat ini. Seperti kayak Erik ten Hag ya kan, masih disebut-sebut. Ralf Rangnick, gue udah bahas kenapa itu tidak masuk akal. Laurent Blanc yang sekarang lagi di Timur Tengah. Siapa lagi? Bahkan seorang Zinedine Zidane sekalipun nih. Ini kan masih tarik ulur. Ada kabar istrinya tidak mau. Bagaimana mungkin dia akan pindah ke sini kalau istrinya tidak mau? Dia tidak bisa meyakinkan istrinya. Bagaimana dia akan meyakinkan pemain-pemain Manchester United? Kan kurang lebih demikian. Belum lagi kalau kita lihat track recordnya, bagaimana dia dulu waktu melatih di Real Madrid. Kenapa dia bisa sukses di sana? Apakah akan dibawa ke sini? Tidak serta-merta hanya soal taktik dan kayak taktik ya kan, atau strategi yang unik whatsoever lah, permainannya atraktif. Enggak, itu menurut gue itu muaranya. Tapi untuk jalan ke sana itu kan yang harus kita amati, kita lihat. Kenapa dia bisa seperti itu di Real Madrid? Apakah dia dengan yang dia lakukan di Real Madrid, dengan segala support dan tenaga tools yang dia punya di Real Madrid, akan dia bisa implementasikan di Manchester United? Ini kan juga masih tanda tanya ya. Dan terakhir ini seperti yang gue bahas juga sebelum preview, bahwasannya di preview Partey menghadapi Watford ini jadi kunci. Dan memang betul ternyata jadi kunci kan. Ketika ini tidak berhasil ya maka selesailah semua. Ada beberapa hal yang menurut gue juga agak aneh sih ya di pertandingan itu, dimana penampilan di babak pertama dan babak kedua sekali lagi sangat-sangat berbeda ya apa yang ditampilkan oleh para pemain. Cuman again, setelah pemecatan ini, gue melihat juga dari sisi aspek manajemen terlihat tidak siap. Terbukti apa ya itu tadi, tidak ada ganti. Timingnya menurut gue juga agak aneh ya. Kenapa sekarang dimana sebenarnya ada peluang ketika jeda internasional? Apakah memang sebenarnya pihak board manajemen ini sebenarnya masih percaya? Tapi karena sentimennya sudah seperti ke arah sana, akhirnya terus diputuskanlah pemecatan itu yang terjadi ya. Sentimen, oke. Gue pengen tahu sebenarnya sentimen dari siapa? Apakah sentimen dari pemain? Karena pasti kan juga biasanya sih akan ada ini ya, dimintai suara dari pemain-pemain senior atau seperti apa, atau sentimen pasar atau seperti apa. Karena menurut gue ini seperti kacau saja, manajemen seperti tidak siap dari pemilihan timing dan juga pemilihan solusi setelahnya. Ini kan seperti kayak menggantung. But again, semua sudah terjadi. Seperti selalu gue bilang, siapapun manajernya, gue akan selalu dukung 100%. Untuk Ole Gunnar Solskjaer, gue selalu, ya, dia selalu legenda buat Manchester United. Untuk Michael Carrick, yang jadi interim, dapat 100% dukungan dari gue pastinya untuk pertandingan menghadapi Villarreal. Dan terakhir sebelum gue akhirin, Ole Gunnar Solskjaer, again, thank you very much. Terima kasih, I'm proud of you. Gue bangga dengan dia, dengan apa yang diberikan kepada tim, usaha, kerja keras, dan lain-lain. Bahkan menurut gue, dari semua pelatih atau manajer Manchester United setelah Sir Alex sampai dengan saat ini, Ole Gunnar Solskjaer adalah yang paling dekat dengan apa yang telah dilakukan oleh Sir Alex Ferguson. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.